Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Sumboko. Dalam edisi ini kami telah menyiapkan liputan tentang mensyukuri hidup dengan berbagi dan berbagi harapan pasca bencana. Segala kebutuhan dalam kehidupan niscaya dapat tercukupi ketika orang saling berbagi, bahkan saat bencana datang. Satu cara untuk dapat segera memulihkan kondisi pasca bencana adalah dengan saling membantu dan saling berbagi. Begitupun yang dilakukan masyarakat Filipina di Tacloban pasca bencana Topan Haiyan. Mereka berbagi harapan dan semangat. Relawan suci di Filipina dan beberapa negara Asia Tenggara lain, termasuk Indonesia, juga turut berbagi waktu, tenaga, materi, dan perhatian bagi mereka yang menjadi korban. Because when we came here about 2 weeks ago, when we saw the people, we look at the situation, everybody was just looking at each other, doing nothing, and they were just waiting for relief goods to be given to them. And at their back are so much garbage, so much debris, and nobody was cleaning it. Topan Haiyan atau disebut juga Topan Yolanda termasuk dalam kategori bahaya tingkat 5 dari skala badai Saffir-Simpson. Pada 8 November lalu, badai ini memasuki Laut Cina Selatan dan menghantam Pulau Leyte dan Pulau Samar, Filipina. Topan Haiyan disebut sebagai badai terkuat atau terganas sepanjang tahun ini. Kecepatannya diperkirakan mencapai antara 235 hingga 315 km per jam. Badan Kemanusiaan PBB setidaknya memperkirakan 13,7 juta orang terkena dampak badai ini. 3,43 juta orang mengungsi, 1,1 juta rumah rusak, dan lebih dari 5.200 orang meninggal dunia. Dampak terparah terjadi di wilayah Tacloban, Provinsi Leyte. Jumlah penduduk di kota ini, menurut data tahun 2010, mencapai lebih dari 230.000 jiwa. Pulau Leyte sendiri memiliki luas sekitar 7.200 km persegi. Data tahun 2000 menunjukkan pulau ini dihuni oleh lebih dari 2,1 juta jiwa. So we asked Master Cheng Yen, what should we do? And she told us immediately, cast for work. Let the people clean their own home, let the people clean their own community, and we give them help or support. Suci, suci, suci. Membuhat. Membuhat. Kira-kira hampir sebulan setelah bencana Topan Haiyan, masyarakat Tacloban di Provinsi Leyte kembali bergiat. Mereka bangkit membersihkan puing pasca bencana. Setiap hari, mereka berkumpul untuk acara Cash for Work, sebuah proyek yang digagas dan dilakukan Yayasan Suci di Filipina. Setiap pagi, sekitar jam 7 pagi, mereka berkumpul di luar tempat pengungsian. Jumlahnya sekitar 8.000 orang. Para relawan memberikan motivasi kepada setiap warga. Semangat seluruh masyarakat dibangkitkan. Tidak hanya warga, para relawan yang sudah lebih dari 3 minggu berada di lokasi pengungsian juga terus-menerus dibangkitkan semangatnya dalam kebersamaan seperti ini. Selain memberi motivasi, para relawan juga mengumpulkan data. Setiap orang di tempat ini memiliki tekad yang sama, berjuang untuk membangun kembali kota dan memulihkan keadaan. Setelah menerima motivasi dan saling membagikan semangat,
Mereka bergotong royong membersihkan lingkungan masing-masing dengan alat-alat bantuan. Sekitar 30 alat berat disebar ke titik-titik utama pembersihan. Nantinya, puing-puing akan dikumpulkan lalu dibakar. Di seluruh bagian kota, kira-kira terdapat sekitar 30.000 masyarakat Tacloban yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Seci telah menetapkan setiap orang yang turut bekerja dalam proyek Cash for Work ini mendapatkan dana setiap hari sebesar 500 peso Filipina atau sekitar Rp110.000. Rata-rata pengeluaran sehari satu keluarga di wilayah ini dengan perhitungan ayah, ibu, dan 2 orang anak, yaitu sekitar 300 peso atau sekitar 70 hingga 80 ribu rupiah. Menurut Badan Keamanan PBB, di seluruh wilayah ini terdapat 7 proyek Cash for Work. That this money comes from all over the world, from Indonesia, from Malaysia, USA, Australia, Singapore, and other places, especially Taiwan. This money come all over to support this Cash for Work. Di penghujung hari, selepas bekerja, mereka berkumpul lagi untuk mengambil dana mereka hari itu. What happened here is that when the people have Cash for Work, in the first place, the community becomes clean, the homes become clean. Number 2, they have dignity of work. Number 3, the money that they receive, they will go to the market. So what will happen is that this money that we pump into the economy will start the engine of recovery of the economy of Tacloban. Para relawan kembali memberi motivasi, mengajak semua orang untuk tetap bersyukur dan optimis. Selain itu, mereka digerakkan pula untuk bersumbangsih. Cash for Work ini merupakan salah satu bantuan jangka pendek yang dilakukan untuk para korban topan Haiyan. Setelah ini, bantuan jangka menengah akan berupa pembangunan tempat tinggal sementara dan ruang kelas sementara. Dan nantinya, bantuan jangka panjang berupa pembangunan rumah dan sekolah permanen. Di lapangan olahraga Tunga Central School, terdapat sekitar 1.890 warga yang berkumpul. Sejumlah barang bantuan telah disiapkan untuk mereka, antara lain selimut, kelambu, tikar, dan 10 kg beras. Setiap warga penerima diajak untuk selalu berucap syukur. Mereka juga dihimbau untuk bersumbangsih. Dengan bersumbangsih, muncul rasa cinta kasih dan pandangan positif serta semangat dalam diri. Ini tidak kalah dengan tsunami. Ya, jadi biar angin tuh segala yang dilewatin dan ditiup itu jadi hilang semua. Nyawa manusia juga harta. Kami melihat sama aja, warna kulit, mungkin bahasanya juga atau yang lain. Tapi kami merasa bahwa mereka adalah familiar semuanya. Pak Adi, tahu sendiri kan kalau di Indonesia juga banyak bencana. Ya. Kenapa mau repot-repot keluar? Karena ini merupakan kebijaksanaan dari Seci Indonesia bahwa kita harus ikut serta. Saya pikir selain kita bisa membantu, sebenarnya dalam kegiatan ini saya merasa saya sendiri yang lebih banyak dibantu, lebih bersyukur lagi bahwa hidup ini memang sedemikian adanya dan kita jauh juga lebih bersyukur sehingga kita juga bisa memaknai arti hidup ini. Tidak hanya di Filipina, insan Seci di seluruh dunia juga tetap menunjukkan kepedulian. Di Jakarta dan sekitarnya, relawan Seci tetap membuka kesempatan bagi warga masyarakat untuk bersumbangsih. And to all brothers and sisters, thank you from the deepest part of our heart. Thank you very much. Without their support, Suci Philippines alone cannot do this massive cleanup, this massive project because it costs already, I think, will be in the billion of pesos. We alone, we have not raised even 100 million yet in the Philippines, so we could never have done it. And I would like to thank all the brothers and sisters who went on the street, who went to the shopping mall, who went to the train station, and bowing every day, you know, asking people to give, to help the Philippines.
Tidak ada kata berhenti untuk bersikap peduli dan bersumbangsi. Dengan niat yang tulus, tindakan sesederhana apapun sangat berarti bagi para korban bencana. Hanya dengan saling berbagi, harapan untuk segera pulih dan bangkit dapat segera menjadi nyata. Dewi Ratnasari, Zainal Abidin, dan Suparman adalah 3 sosok berbeda yang pada satu kesempatan bertemu pada satu atap. Masing-masing dengan cara dan kemampuannya saling berbagi satu dengan yang lain. Ketika Dewi menerima berkah, di satu sisi ia juga memberi inspirasi. Sewaktu Zainal Abidin membagi ilmu dan memberi dedikasi, ia juga menerima kepuasan batin dan semangat. Pada saat Suparman memberikan waktu dan keahliannya, ia juga mendapatkan pemulihan dan kesempatan bersumbangsi. Saling berbagi adalah suatu cara untuk mensyukuri dan menikmati hidup. Dewi Ratnasari merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Usianya 10 tahun. Cita-citanya ingin menjadi seorang guru. Dewi bersama ibunya tinggal di bawah jembatan layang Muara Karang. Sudah 2 tahun, Dewi dan orang tuanya menetap di sini. Ayah Dewi bekerja sebagai pencari besi tua di laut. Sedangkan ibunya mencari botol-botol bekas. Sehari-hari, Dewi pun kerap membantu ibunya bekerja. Aku pagi sekolah, terus siang bantuin orang tua, nyariin besi, terus habis itu nyari malamnya ikut sama mama nyari aqua sama nyari besi, sama nyari kardus. Kadang paling dikit 5.000 sama 10.000 untuk beli sepatu sama beli baju sama beli tas beli baju, mau beli sepatu, beli alat tulis dari hasil mulung itu. Dewi merupakan satu di antara teman-teman di tempat tinggalnya yang masih mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Penghasilan orang tua sebesar 15.000 hingga 50.000 per hari membuat orang tua Dewi kesulitan untuk mengurus akte kelahiran. Surat-surat berharganya hangus akibat musibah kebakaran yang pernah dialami. Sebuah sekolah yang memberikan akses pendidikan bagi anak tidak mampu menjadi naungan Dewi untuk menimba ilmu. Saya nganter anak sekolah, semua surat-surat kebakaran. Saya nggak punya. Terus mau nyari lagi ini biaya Dewi surat apa ada tuh 1 juta. Saya belum punya dana. Kalau saya buat jalan ongkos Dewi sekolah emang 5.000 sambil naik keretan. Lah terus buat makan, beli beras, berahatin, ya mudah-mudahan Dewi sekolah sing pinter, mamanya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya. Jarak rumah Dewi menuju sekolah Mutiara Hati ditempuhnya sekitar 20 menit dengan berjalan kaki. Mutiara Hati berdiri sejak tahun 2005. Awalnya berlokasi di bawah Jembatan 3, Jakarta Utara. Normalisasi area membuat sekolah ini harus berpindah ke beberapa lokasi. Kini, Mutiara Hati telah 3 tahun menempati ruko sebagai tempat kegiatan belajar. Ini merupakan sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan ekonomi sangat terbatas. Yang tidak memiliki akte itu
bisa 80% lah tidak punya akte. Karena kita setiap tahun kita harus ada akte, ada persyaratannya. Ternyata mereka hanya bisa ngumpulin surat domisili. Berarti benar mereka tuh tinggal di daerah itu tapi tidak mengumpulkan KK gitu. Pada tahun 2007, pemerintah memberikan izin operasional Mutiara Hati. Secara resmi, sekolah ini memberikan pendidikan akademis gratis mulai dari tingkat TK hingga SMK. Keterampilan bermusik, menjahit, serta komputer juga menjadi bagian dari kegiatan belajar mengajar yang diberikan di sekolah ini. Sejak taman kanak-kanak, Dewi telah menimba ilmu di sini. Saat ini, Dewi tengah duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Sekolah Mutiara Hati menjadi sarana bagi Dewi dan anak-anak yang mengalami nasib serupa untuk tetap memiliki cita-cita. Zainal Abidin telah mengajar di Mutiara Hati sejak tahun 2005. Ia juga menjadi salah satu pelopor berdirinya sekolah ini. Pria berusia 36 tahun ini mengajar di kelas 1 dan 2 tingkat sekolah dasar. 7 kali 4 berapa? 7 kali 4? 28 ditambah 2? 30. Ditulis? Karena kalau saya bertahan di sana, mungkin anak-anak yang di sini juga masih membutuhkan saya. Jadi banyak sekali jam saya yang tertinggal di sini. Karena saya lebih ke manusiawian, ke kasih sayang saya kepada anak-anak ini. Mungkin di negeri banyak orang, ribuan orang yang ingin ngajar di sana. Nah, tapi yang ngajar di sekolah seperti ini jarang sekali. Makanya saya gunakan waktu saya sebanyak mungkin bergelut sama anak-anak ini. Sejak pertama menjadi pengajar pada tahun 2000, hingga kini Zainal masih berstatus guru honorer. Sebelumnya, ayah dari 3 anak ini sempat mengajar pula di sekolah negeri. Namun melihat Dewi dan anak-anak lain bersemangat meraih pendidikan, ia pun memilih untuk mendedikasikan seluruh waktunya mengajar di Mutiara Hati. Anak-anak yang di bawah kolong jembatan itu tidak cuma mereka makan, minum, dan memulung, akan tetapi mereka juga harus mempunyai pendidikan yang pasti. Aku udah sekolah di Mutiara Hati dari umur 5 tahun. Belajar yang giat, membantu orang tua, yang nurut, sama nggak boleh bantah sama orang tua. Yang sekolah cuma aku doang. Aku pengen jadi guru. Selain yang berstatus sebagai guru honor atau pamong yang mengajar setiap hari, ada pula relawan pengajar yang datang mengajar setiap Sabtu. Suparman telah 8 tahun menjadi relawan pengajar di sini. Ia berharap para muridnya memiliki pengetahuan dasar ilmu akuntansi ketika lulus nanti. Saya melihat anak-anak ini kasihan, kadang-kadang semangat mereka tuh buat sekolah tuh kadang-kadang tinggi gitu loh. Terbukti banyak anak-anak yang hari ini hadir ya, itu sebenarnya tinggi sekali. Cuman kadang-kadang terbentur masalah biaya, terus terbentur masalah ekonomi keluarga mereka. Akhirnya ada beberapa anak yang terpaksa harus berhenti sekolah dan terpaksa membantu ekonomi orang tuanya. Itu yang membuat saya prihatin. Keprihatinan Suparman terhadap masalah pendidikan anak-anak muncul lantaran beberapa hal. Antara lain, karena pengalaman masa kecil yang hampir sama. Dulu memang pengalaman lagi masih anak-anak juga ya, bisa dibilang orang tua saya juga dari keluarga yang bukan keluarga mampu ya.
Dan dulu kita bersembilan saudara. Jadi di bawah saya juga masih ada adik-adik 4 orang lagi yang masih sekolah. Kadang-kadang untuk minta beli buku tulis aja itu kita nggak tega ya sama orang tua. Tapi begitu kita bisa beli satu buku tulis kayak senang sekali gitu. Nah makanya pada saat berbagi di anak-anak ini, saya jadi teringat masa kecil saya dulu. Aduh kalau kita dapat buku sekolah, buku tulis aja 1 atau 2 itu kita senang sekali. Dan semangat belajar kita timbul lagi gitu loh lagu. Jadi pada saat kita memberikan mungkin nggak seberapa seperti buku tulis, pulpen atau pensil, saat kita beri itu semangat mereka tuh timbul lagi. Itu yang saya ingin berikan di sini gitu. Saat ini Suparman bekerja paruh waktu di bidang konsultan pajak. Pekerjaan paruh waktu dipilihnya agar ia dapat memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan kegiatan sosial. Sebagai seorang muslimin yang taat, ia melakukan kegiatan sosial semata karena rasa kasihnya pada Sang Pencipta. Tidak hanya di hari biasa, tetapi hampir seluruh harinya dalam 1 minggu, ia dedikasikan untuk bersumbangsi bagi sesama. Dan itu juga berarti di hari Minggu. Setidak-tidaknya dalam hidup ini ada sesuatu hal yang bisa kita bagi ke orang lain. Bahwa dalam hidup ini kita tuh bermanfaat juga buat orang lain, gak cuma buat diri sendiri. Karena hidup bermanfaat buat diri sendiri itu udah biasa, buat keluarga juga itu juga hal yang biasa. Tapi berbagi untuk orang lain, apalagi yang tidak kita kenal, itu saya rasa hal yang luar biasa juga. Harapan saya mudah-mudahan apa yang kita buat di sini itu bermanfaat buat mereka, bermanfaat buat masa depan mereka, dan buat keluarga mereka juga serta lingkungannya. Gitu. Setiap orang dalam kondisi apapun selalu punya kesempatan untuk berbagi. Segala kebutuhan dalam kehidupan niscaya dapat tercukupi ketika orang saling berbagi. Duka cita akan menjadi semakin berkurang bebannya jika dibagi. Sebaliknya, sukacita justru akan menjadi semakin bertambah jika dibagi. Saling berbagi berarti mengembangkan sikap bersumbangsi di antara sesama. Jadikanlah hidup ini penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 08777 407 3799 atau ke website Daai TV dan media sosial Daai TV. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Thank you.